Topik kita kali ini adalah median data tunggal. Nah, yang pertama harus kita pahami definisi dari median itu. Nah, median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data itu disusun menurut nilainya. Nah, jadi dari sini kita harus memahami bahwa data itu harus kita buat terurut sehingga membagi dua sama besar. Berikutnya yang harus kita pahami adalah bagaimana rumusan untuk mencari median itu. Nah, rumusannya secara umum terbagi dua. Yang pertama itu kalau banyak data kita itu nanti genap, maka kita gunakan rumusan ME sama dengan data ke setengah N ditambah data ke setengah N, kita tambahkan 1 lalu kita bagi 2. Lalu yang kedua, bagaimana kalau data kita itu ganjil? Maka kalau banyak data kita itu ganjil, kita gunakan rumusannya menjadi ME sama dengan data ke N kita tambahkan dengan 1 lalu kita bagikan dengan 2. Nah, kita harus memahami bahwa N yang kita maksud di rumusan ini adalah banyak datanya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dalam contoh-contoh dan pembahasannya. Contoh yang pertama, kalau datanya seperti ini, 2, 3, 7, 9, 12. Maka yang pertama kita cek apakah datanya sudah terurut. Nah, kalau kita lihat bahwa data ini sudah terurut. Kalau sudah terurut, maka kita tidak perlu mengurutkannya lagi. Maka kita berikutnya adalah mengecek banyak datanya. Nah, kita hitung berapa banyak datanya. Banyak data ini yang kita lambangkan dengan N. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian, banyak datanya adalah 5. Dan 5 ini merupakan bilangan ganjil. Nah, karena ganjil, maka kita gunakan rumusan median untuk banyak data ganjil. Yaitu ME sama dengan N tambah 1 per 2. Sehingga ini menjadi data ke... Kita substitusi nilai N kita adalah 5. Maka menjadi 5 ditambah 1 per 2. Nah, 5 tambah 1 itu adalah 6. Sehingga ini menjadi data ke 6 per 2. 6 bagi 2 adalah 3. Dengan demikian, mediannya adalah data ketiga. Nah, kita cari data ketiga itu 1, 2, 3. Jadi data ketiganya ini sehingga bisa kita tuliskan bahwa mediannya itu atau ME-nya adalah 7. Nah, contoh yang kedua ini kalau kita lihat datanya ini 1, 4, baru 3 lagi. Berarti dengan demikian data ini belum terurut karena dia acak. Karena sudah 4, balik lagi ke 3. Maka langkah pertama kita harus mengurutkan datanya dulu. Maka kita buatkan data terurutnya. Nah, kalau kita urutkan, itu kita mulai dari yang paling kecil, yaitu 1, 3. Kita lihat lagi setelah itu 4. Setelah 4, data terkecilnya 6. Baru 7. Setelah itu 8 dulu, baru 9. Nah, setelah datanya kita urutkan, berikutnya kita mencari tahu banyak datanya. Nah, kalau kita hitung banyak datanya, ini adalah kita lambangkan dengan N. Itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka N-nya adalah 7. Dan 7 itu adalah bilangan ganjil. Karena dia ganjil banyak datanya, maka kita rumuskan median
kita gunakan rumus median untuk data ganjil. Nah, rumusannya menjadi ME sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Nah, N-nya kita sudah peroleh adalah 7. Maka kita substitusi ini menjadi 7 tambah 1 per 2. Maka dia data ke 7 tambah 1, 8 per 2 itu adalah 4. Maka ME-nya adalah data keempat. Nah, kalau kita amati di data terurut, ini kita harus perhatikan ya, kita harus melihat di data terurutnya. Data keempat itu adalah 6. Jadi kita tidak boleh melihat data soal, tetapi data yang sudah kita urutkan. Jadi ME-nya adalah 6. Nah, contoh yang C ini, kita lihat dulu apakah datanya sudah terurut. Itu yang pertama. Kalau kita lihat sudah berurutan dari yang kecil sampai yang besar, maka datanya sudah terurut, maka kita tidak perlu mengurutkannya lagi. Nah, setelah itu kita hitung banyak datanya. Nah, kita hitung banyak data, yaitu N. Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata banyaknya adalah 6. Dan 6 itu adalah merupakan bilangan genap. Nah, karena banyak datanya genap, maka kita menggunakan rumusan median untuk banyak data genap. Yaitu tadi rumusannya adalah data ke setengah N, kita tambahkan data ke setengah N tambah 1, lalu kita bagi 2. Maka ini kalau kita substitusi nilai N-nya adalah 6, maka setengah kali 6 ditambah data ke setengah N menjadi setengah kali 6 tambah 1. Lalu kalau kita bagikan ini, 6 bagi 2 itu 3. Maka ini menjadi data ketiga tambah ini 3. Kita tambahkan 1 jadi 4. Maka menjadi tambah data keempat, lalu kita bagi 2. Nah, lalu kita substitusi nilai-nilai datanya. Data ketiga, kalau kita lihat di soal ini 1, 2, 3, ini data ketiganya, yaitu 5. Dan data keempatnya adalah 8 ini. Maka dia menjadi kita tambahkan 8, baru kita bagi 2. Nah, ini kalau kita teruskan, 5 tambah 8 itu adalah 13 per 2. Maka menjadi sama dengan 6,5. Jadi mediannya adalah 6,5. Selanjutnya, kita perhatikan contoh yang D. Kita lihat datanya. Ada 2, 6, baru 9, baru ke 8 lagi. Berarti data ini belum terurut, karena dia masih acak zigzag. Maka langkah pertama kita harus mengurutkan datanya dulu. Nah, jadi kalau kita buatkan data terurutnya itu mulai dari yang terkecil. Kalau kita urutkan 2, lalu 2-nya ini ada sebanyak 2 buah. Yang terakhir ini 2 juga. Kemudian habis 2 ada angka 3. Habis 3 ada angka 6. Habis 6 ada angka 8. Dan 8-nya ini kalau kita amati ada 2 buah. Maka kita tulis 2 buah. Selanjutnya angka 9. Dan terakhir angka 10. Nah, setelah kita buatkan data terurutnya, berikutnya kita mencari banyak datanya. Jadi kalau kita cari banyak datanya, maka kita hitung satu persatu. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ada sebanyak 8. Nah, 8 ini adalah merupakan bilangan genap. Karena bilangan genap, maka kita gunakanlah rumus median untuk data yang jumlahnya 8. Yang genap. Nah, yaitu menjadi data ke setengah N ditambah data ke setengah N tambah 1 bagi 2. Nah, kita substitusi nilai N-nya, yaitu menjadi 8
setengah kali 8 ditambah setengah kali 8 tambah 1. Nah, 8 dengan 2 sisa 4, maka ini menjadi data keempat. 8 bagi 2 4 tambah 1 5 menjadi data kelima, kita bagi 2. Berikutnya kita substitusi nilai data keempat dan kelimanya, tapi kita harus menggunakan data yang terurutnya. Nah, data terurut, data keempat itu adalah 6 dan data kelimanya adalah 8. Maka menjadi 6 tambah 8 per 2, maka ini menjadi 14 per 2 sama dengan 7. Jadi dengan demikian medianya adalah 7. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.